Saudara, sidang paripurna DPR Republik Indonesia pada 18 Agustus 2022 secara resmi menyetujui rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan nama ibu kota negara yaitu Nusantara. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Selatan akan menjadi kenyataan. Melihat gerak cepat pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara, lantas apa alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Selamat malam Pak Dirjen. Pak Dirjen, mengenai pemindahan ibu kota Nusantara menjadi ibu kota negara Nusantara. Sebenarnya apa alasan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara? Iya, sebetulnya gagasan pemindahan ibu kota negara ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan kalau kita lihat sejarah, sepertinya sejak zaman Presiden Soekarno ya, mulai muncul gagasan pemindahan ibu kota. Nah, kemudian baru bisa diwujudkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Nah, karena itu saya kira bisa dipahami mengapa kemudian kita harus mengambil langkah cepat, ya, gerak cepat. Ada sejumlah argumen mengapa ibu kota negara harus dipindahkan. Yang pertama tentu saja karena kalau kita lihat ya ekonomi Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, 58% PDB ini disumbang atau ada di Pulau Jawa ya. Kemudian juga penduduk di Pulau Jawa sudah terlalu padat ya, 56% warga negara Indonesia tinggal di Pulau Jawa atau 149 juta jiwa. Jadi lebih dari separuh orang Indonesia ini hidup di Pulau Jawa. Nah, secara ekonomi PDB yang terpusat di Pulau Jawa tentu tidak baik karena terjadi pemusatan atau sentralisasi ekonomi, ya, tidak terjadi distribusi ekonomi secara merata. Artinya ada kesenjangan antara ekonomi Pulau Jawa dengan ekonomi di daerah-daerah lain. Nah, pemindahan ibu kota tentu saja dimaksudkan antara lain untuk pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan. Kemudian dari sisi demografi, kalau dibiarkan ya ibu kota negara berada di Pulau Jawa, maka beban Pulau Jawa dalam katakanlah menghidupi warga negaranya ini semakin berat. Ya, jumlah tanahnya kan tidak bertambah begitu, tetapi jumlah orang yang memerlukan lahan ya untuk perumahan, untuk pertanian dan lain-lain semakin besar. Nah, karena itu perlu dipindahkanlah ibu kota negara kita ya supaya beban Pulau Jawa juga tidak terlalu berat. Belum lagi dari sisi aspek lingkungan ya, dengan terlalu banyaknya penduduk di Pulau Jawa maka akan membawa dampak lingkungan yang tidak baik bagi Pulau Jawa. Dan semua itu sebetulnya argumennya adalah bagaimana Indonesia kemudian membentuk satu peradaban baru ya, karena saya percaya bahwa pembangunan infrastruktur ini akan membentuk peradaban baru, dia akan membentuk kultur, dia akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Sebagai contoh misalnya nanti di ibu kota Nusantara ini akan dibangun secara smart ya, jadi smart city begitu, kota cerdas yang memperhatikan aspek lingkungan, dari satu tempat ke tempat lain hanya boleh menggunakan mobil listrik ataupun sepeda atau berjalan kaki dan jaraknya tidak terlalu jauh dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini akan memunculkan sebagai contoh adalah budaya bersepeda, misalnya budaya berjalan kaki, dan budaya tentu saja menggunakan energi baru dan terbarukan begitu. Dan dengan dipindahkannya ibu kota ya maka investasi ini juga akan bergeser ya, dari tadinya yang terpusat di Pulau Jawa menjadi di Pulau Kalimantan ya, katakanlah seperti itu begitu. Seperti yang kita ketahui Pak Dirjen, bahwa selama ini Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia. Dengan adanya IKN ini tentu akan banyak bangunan yang didirikan dan dikhawatirkan akan mengganggu fungsi dari hutan di dalamnya. Lantas seperti apa konsep pembangunan IKN agar juga mampu untuk menjaga wilayah hijau ini, Pak? Iya, jadi
Nusantara nanti yang akan menjadi posisi atau tempat ataupun letak ibu kota baru ini sebelumnya adalah hutan produksi. Hutan produksi yang bersifat monokultur, artinya hanya ada satu jenis tanaman atau pohon di situ, yakni eukaliptus. Dan ini ditebang, ya karena dia hutan produksi, maka ditebang dalam periode waktu tertentu, ya 6 bulan misalnya begitu. Nah kemudian nanti ketika ibu kota baru ya mulai dibangun, IKN mulai dibangun, ya maka akan terjadi justru penghijauan, ya penghijauan daerah-daerah yang ada atau wilayah-wilayah yang ada di sekitar ibu kota baru nanti di IKN. Ya, kita sudah menyiapkan misalnya 15 hektar lahan persemaian dengan umbung seluas 7 hektar begitu. Nah, jadi kita justru melakukan katakanlah reforestasi jadinya, bukan deforestasi. Jadi penghutanan kembali wilayah Kalimantan yang dalam hal ini adalah di IKN dan sekitarnya. Kemudian juga nanti sumber energi yang digunakan di IKN seperti saya sampaikan adalah energi baru dan terbarukan. Ya, jadi sangat ramah lingkungan. Sangat ramah lingkungan, tidak ada polusi. Di sana hanya bisa beroperasi mobil listrik atau electric vehicle (EV), kemudian orang-orang bersepeda dan pejalan kaki begitu. Nah, ini tentu justru akan memulihkan situasi lingkungan hidup di eh, wilayah Kalimantan, di sekitar IKN dan bahkan juga Indonesia, dan mungkin akan menyumbang juga untuk pemulihan lingkungan hidup untuk dunia begitu. Jadi misalnya ibu kota ini akan dibangun sedemikian rupa sehingga dari satu titik ke titik lain hanya dibutuhkan waktu tempuh ya sekitar 10 menit. Nah, jadi ini memang satu kota yang dirancang smart, yang memperhatikan lingkungan hidup. Kemudian Pak Dirjen, untuk sumber pendanaan dalam pembangunan ibu kota negara baru, apa yang ditawarkan pemerintah kepada calon investor yang ada? Iya, jadi ada sejumlah sumber pendanaan ya. Tentu ada APBN ya, untuk awal, tapi kemudian kita akan mengundang ya investor untuk berinvestasi di IKN ya. 2 pekan lalu misalnya Presiden Jokowi bekerja sama dengan Kadin menyelenggarakan satu acara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, yang pada saat itu Presiden Jokowi mengajak para pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di IKN dengan insentif-insentif yang akan diberikan yang bisa menarik investor begitu. Jadi nanti ada mekanisme KPBU ya, kerja sama badan usaha pemerintah dan badan usaha. Kemudian juga tidak tertutup kemungkinan kita melakukan filantropi ya, atau crowdfunding. Ya, ini tidak menyalahi aturan ya, karena memang ada aturannya, ada aturan yang mengatur itu. Nah, eh, ya tentu saja di situ nanti kita berharap ada investor yang membangun sarana pendidikan, ya universitas, sekolah, ya atau membangun rumah sakit misalnya begitu, ya kemudian membangun sarana olahraga dan berbagai fasilitas lainnya. Ya, sementara untuk perkantoran pemerintah ya tentu saja akan dibangun melalui dana APBN. Dalam rangka menarik minat para investor, pemerintah membagikan beragam insentif bagi mereka yang menanamkan modalnya untuk ibu kota negara Nusantara. Seperti apa insentif yang akan didapatkan oleh para investor? Kami masih bergabung bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Seperti apa Pak insentif yang akan didapatkan oleh para investor jika mereka menanamkan modalnya kepada pembangunan ibu kota negara baru? Ya, jadi otorita IKN kemudian bersama Kementerian Investasi
kemudian juga dengan Kementerian Keuangan ini sedang, termasuk Bappenas sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait insentif bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di IKN. Nah, ada beberapa insentif fiskal dan non fiskal yang sudah dirancang secara bersama-sama oleh kementerian dan lembaga yang tadi saya sebutkan untuk membuat investor tertarik menanamkan investasinya di IKN. Kemudian juga IKN ini akan memiliki badan usaha milik negara atau kurang lebih sama seperti BUMN, tetapi namanya nanti Badan Usaha Milik Otorita yang nantinya akan menangani aspek-aspek pengusahaan di IKN. Nah, Badan Usaha Milik Otorita ini akan berpartner dalam melakukan deal-deal ya atau kesepakatan-kesepakatan strukturisasi ataupun financial engineering bersama pelaku investasi atau investor dan pelaku usaha lainnya begitu. Nah, beberapa insentif yang diberikan kepada investor ya antara lain hak guna bangunan itu di IKN bisa selama 80 tahun dan diperpanjang hingga 160 tahun dan ini tak menyalahi aturan ya tidak menyalahi aturan. Aturan memungkinkan untuk perpanjangan HGB selama 160 tahun. Nah, pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus ataupun periode kedua selama 80 tahun berikutnya ini sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Tidak menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria karena diberikan secara bertahap. Ya, regulasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menyebutkan pemberian HGB hanya boleh sampai 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Nah, tetapi pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun. Nah, jadi masih sesuai dengan aturan. Nah, jika pemberian HGB ini dipergunakan dan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas, tentu pemerintah bisa mempertimbangkan memberikan izin untuk siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya dengan skema yang sama ya. Dengan skema yang sama 30 tahun, kemudian 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, jadi itu yang sudah dirancang dan tidak melanggar undang-undang pokok agraria begitu. Baik, salah satu Juga ada insentif yang insentif lain ya, misalnya pajak, ya, itu akan diatur nanti di dalam peraturan pemerintah yang sedang dirancang. Baik, salah satu insentif bagi investor ini perlu digarisbawahi ya Pak Dirjen bahwa pemberian izin hak guna bangunan bagi investor di Ibu Kota Nusantara selama 80 tahun ini dapat diperpanjang hingga 160 tahun dan tidak menyalahi aturan karena diberikan secara bertahap, yakni dengan skema pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun dan akan dilakukan pembaharuan selama 30 tahun. Begitu ya Pak Dirjen ya? Betul sekali ya. Ya, kemudian untuk progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hingga saat ini seperti apa Pak Dirjen? Ya, kalau kita lihat ya progresnya ini sudah dibangun sejumlah infrastruktur, misalnya bendungan, pengembangan lahan, akses jalan, ya karena harus dibuat toh akses jalan bagi kendaraan yang akan mengangkut ya bahan-bahan material untuk pembangunan infrastruktur begitu. Kemudian ada land development ya atau pengembangan lahan untuk kantor-kantor kementerian, gedung wakil presiden, ya kantor presiden, kemudian lembaga-lembaga tinggi negara ini land development-nya sudah mengalami kemajuan. Kemudian nanti secara keseluruhan bisa kita lihat pada Januari mendatang ya. Nanti ya Januari bukan cuma gedung barangkali yang sudah mulai dibangun, tetapi juga sektor swasta ya yang dibangun atau diadakan oleh investor ini juga sudah mulai dilakukan ya pembangunannya begitu.
kemudian juga pelabuhan ini akan dikembangkan untuk transportasi publik. Nah, bahkan Presiden ya berkeyakinan bahwa pada 17 Agustus tahun depan, upacara 17 Agustus sudah bisa dilakukan di ibu kota negara Nusantara, ibu kota Nusantara itu sudah bisa dilakukan di sana. Artinya kan progresnya ya tadi seperti yang disampaikan gerak cepat begitu.